Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa melindungi dan menaungi dengan rahmat-rahmat Allah yang sangat luas, yang sangat kasih sayang kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam dan junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya, sebaik-baik para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimananya mukjizat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Al-Quran mengajarkan sesuatu yang gaib, yang tidak diketahui oleh manusia, yang meragukan di dalam kehidupan manusia, maka Al-Quran akan menjawab semua apa yang telah kita ragukan di dalam kehidupan, di dalam bersyariat agama, di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memasuki Ramadan yang ke-17, di mana kita telah melewati kurang lebih setengah dari bulan Ramadan tersebut. Apakah kita sudah merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di setengah awal bulan Ramadan tersebut? Apakah tidak? Maka dari itu kita perlu melihat ke belakang. Apakah kemarin sudah baik? Apakah hari pertama sudah baik? Apakah hari kedua sudah baik, lebih baik dari hari pertama? Apakah hari ketiga sudah lebih baik dari hari kedua? Dan seterusnya. Maka kami mengajak para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memanfaatkan waktu kosong dengan berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang banyak berbagai macam ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapati waktu kosong, jangan sampai kita mengurangi tidur dalam bulan Ramadan. Karena dulu Nabi Muhammad SAW melaksanakan perang Badar itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan untuk tidur-tiduran. Kan Nabi Muhammad SAW malah melakukan perang Badar, di mana perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka kita dapat mengambil pelajaran dari perang Badar, yang di mana perang tersebut terjadi di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Maka ketika kita berpuasa atau di bulan Ramadan, sejatinya kita lebih giat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan hadis ke-6 dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita akan membaca hadis ke-6
Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama aslinya yaitu Abdullah bin Sakhrin. Langsung saja, qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab wa lahu fi hadis Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu saminata bit-turab. Muttafaqun alaih. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaghal kalbu, jika ada anjing yang menjilat bejana salah satu dari kalian, faghsilhu sab'an, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Wali muslimin, dan dalam riwayat lain yaitu Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Wali muslimin ulahunna bit-turab. Dan dari riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwasanya ulahunna bit-turab, diawali dengan tanah. Walahu fi hadis Abdullah bin Mughaffal, dan dalam hadis sahabat Abdullah ibn Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaghal kalbu, apabila ada anjing yang menjilat di bejana kalian, di bejana atau di dalam tempat salah satu dari kalian, faghsiluhu sab'an, maka cucilah bejana tersebut atau tempat tersebut sebanyak 7 kali. Wa affiruhu as-saminata bit-turab, dan kedelapan campur dengan tanah. Maksudnya, ketika kita sudah mencuci sebanyak 7 kali, wa'affiruhu saminata bit-turab, kita menyempurnakan kecucian yang ke-8 dengan dicampuri dengan tanah. Dan dalam hadis tersebut menggambarkan bahwasanya anjing yaitu binatang yang sangat jorok atau yang sangat banyak penyakitnya, karena di dalam hadis kita tidak cukup untuk mencuci bejana kita atau tempat wadah-wadah yang telah dijilat oleh anjing sebanyak 1 kali, itu tidak mencukupi. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan atau mengajarkan dengan mencuci tersebut sebanyak 7 kali. Bahkan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal sebanyak 7 kali, kemudian disempurnakan yang ke-8 dengan dicampuri dengan tanah.
Dan anjing itu termasuk dari hewan yang sangat menjijikan, yang banyak membawa kotoran dan penyakit, membawa kotoran dan penyakit. Dan apabila bejana kita terkena jilatan anjing, kita diperintahkan untuk mencucinya sebanyak 7 kali. Sedangkan yang pertama mencucinya dengan tanah. Di dalam riwayat Muslim, ulahunna bitturab. Dan kemudian dicuci 7 kali. Sedangkan pertama mencucinya dengan tanah, setelah itu baru mencuci dengan air. Karena dengan demikian sucinya akan sempurna pada najis yang bahaya atau najis yang dibawa oleh anjing. Makanya kita perlu berhati-hati ketika menaruh barang atau menaruh barang di mana saja di rumah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika kita hendak tidur untuk mengajarkan sunnahnya, yaitu menutup bejana-bejana yang terbuka agar supaya bejana-bejana tersebut tidak dimasuki oleh penyakit, tidak dimasuki oleh kotoran-kotoran, karena kita sedang tidur. Ya, itu salah satu dari adab sebelum tidur, yaitu menutup bejana-bejana yang terbuka, ditutup dengan rapat agar tidak dimasuki oleh penyakit-penyakit yang akan merugikan dari diri kita pribadi atau bagi orang lain. Dan para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam anjing tersebut memiliki najis yang sangat besar, yaitu najis yang dinamakan mughaladhah, lisyiddati qadaratihi, karena sangat kuat najis tersebut, sangat kuat penyakitnya atau kotorannya dalam najis tersebut. Dan ketika kita atau wadah bejana-bejana kita dijilati oleh anjing, tempat-tempat kita untuk makan, untuk menaruh sesuatu, maka kita wajib mencuci tempat tersebut, mencuci dengan 7 kali cucian. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis tersebut menunjukkan kewajiban mencuci 7 kali pada bejana yang telah dijilat oleh anjing. Dan hal itu sudah jelas. Yang mengatakan tidak wajib 7 kali, tetapi jilatan anjing sama dengan najis lainnya, dan 7 kali hanyalah sunnah. Hal itu berdasarkan dalil bahwa perawi hadis, yaitu Abu Hurairah, berkata jilatan anjing dicuci 3 kali. Pendapat ini dapat dijawab bahwa yang diamalkan oleh yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bukan menurut pendapatnya yang ia fatwakan. Menurut riwayat yang sahih, kita diperbolehkan mencucinya 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Akan tetapi di kitab yang kita bahas, yaitu Umdatul Ahkam, di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di hadis tersebut mengajarkan bahwasanya mencuci 7 kali. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ulahunna bitturab, yakni yang diawali dengan tanah atau diawali dengan debu.
Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib mencuci bejana yang telah dijilat oleh anjing dengan debu sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis. Kemudian hadis tersebut menunjukkan ditentukan tanah dan digunakan pada cucian yang pertama, yaitu yakni dengan tanah, diawali dengan mencuci dengan tanah atau debu, kemudian dengan air. Yang mewajibkan berkata, tidak ada perbedaan antara mencampur air dengan tanah hingga keruh, atau air disiramkan atas tanah, atau tanah dimasukkan ke dalam air. Karena sangat berat atau sangat kotor najis tersebut, maka kita mencucinya tidak cukup hanya satu kali. Keagungan syariat Islam yang suci ini bahwa ia turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, yang melaksanakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbicara tidak hanya dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tidak dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi Nabi Muhammad berbicara dengan wahyu yang dikirimkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan syariat Islam sangat mengajarkan bagaimana pentingnya kebersihan di dalam tubuh kita, di dalam barang-barang yang kita miliki, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam sholat kita dianjurkan untuk wudu, diwajibkan untuk wudu. Ketika kita melakukan sholat akan tetapi tidak melakukan wudu, maka sholat kita tidak akan sah, karena wudu syarat dari sholat. Dan banyak najis-najis lainnya yang bisa disucikan dengan wudu. Ketika kita kentut, kita kencing, buang air kecil, itu hanya dengan wudu kita sudah bisa melakukan sholat kembali, sudah bisa bersuci, sudah bisa mensucikan diri kembali dengan wudu. Dan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang cukup sekian dari saya. Mungkin ini saja yang telah saya sampaikan, pembacaan hadis ke-6 dari kitab Umdatul Ahkam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga amal kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kedatangan atau kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Sekian cukup dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.